aksi-aksi jalanan ini membuat kita lebih menilai bahwa kita harus masuk kalau salah satu. Kalau dari luar terus nih nggak bisa. Nggak ngaruh nih. Nggak bisa. Ternyata juga masuk ke dalam juga nggak gampang. Orang kan kalau dikasih jabatan yang penting sudah ada jabatan nyaman gitu. Kalau saya enggak. Saya mau kerja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Perintis namanya. Perintis. Ya. Jadi podcast ini menghadirkan tamu-tamu yang spesial yang sudah ada pencapaian-pencapaian untuk menginspirasi kita semua. Kali ini kita ketemu dengan Ketua Umum dari IKAS Manpa. Kebetulan saya juga alumni IKAS Manpa. Ya. Bang Afrian Sanur. Apa kabar, Bang? Pak Fajrin. Ya. Iya. Ini kita minta kesempatan beliau nih di sela-sela kesibukannya menyempatkan hadir ke Jambi. Ini baru pulang juga nih ya mungkin ya dari Jakarta. Betul. Disempatkan ke Jambi. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, Bang. Baik. Saya kan angkatan 2000 nih. Ya. Abang angkatan 90 ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit dulu itu. Ya. SA4 nih seperti apa dan sekarang gimana bedanya, Bang? Ya, kalau tempat masih di sini. Iya. Belum pindah. Betul, masih di sini. Tapi yang jelas untuk gedungnya juga ya artinya ya sesunannya masih seperti yang lama ya. Ada penambahan sedikit ya. Paling ruangan kantor di depan itu sudah 2 tingkat. Ya tadinya kan biasa, sekarang 2 tingkat. Dan tadi juga saya mendengar keterangan dari Pak Kepala Sekolah bahwa mulai 2026 ini ada bantuan dari pihak Dikdasmen ya. Untuk merehab sekolah kita yang Alhamdulillah. usianya juga sudah cukup lama ya. Ini lebih kurang berdiri tahun 80-an. 80-an dengan sekarang tahun 2026. Berarti sudah sekian puluh tahun ya kan. Iya. Nah ini kan juga layak direnovasi ya Pak Fajrin. Iya. Dan saya sebagai alumni melihatnya bahwa ya insya Allah sekolah ini masih adem ya. Masih enak, masih banyak pohon. Masih banyak pohon-pohon. Kalau dulu saya dari Arizona itu jalan kaki, banyak kolam dulu. Jalan kaki? Iya, sekolah jalan lumayan kaki. Itu. Lumayan. Lebih kurang pulang pergi setiap hari sekitar PP-nya itu ya lebih kurang 30 menit. Jadi kalau PP itu 1 jam, jadi ya 2, 3, 4 kiloan lah. Nah, jadi itu jalan kaki. Iya. Waktu sehat masih ya. Masih sehat. Dulu banyak kolam, banyak apa ya, ya pohon-pohon ya, begitu. Baik. Ya. Dulu kan saya ngecek nih data-data ini. Ternyata dulu dari Lubuk Linggau pindah ke Jambi. Ya. Boleh tahu nggak sedikit cerita singkatnya lah? Jadi saya itu dulu dari Jambi. Awalnya Jambi. Jambi, saya di SD komplek tuh, SD 34. SD 34. Nah, terus kemudian pindah kelas 4 SD. Ke Lubuk Linggau. Oh gitu, ternyata ada Jambi lah. Lahirnya di Jambi. Lahir di Jambi, oke. Kemudian di perjalanannya sampai dengan SMP di Lubuk Linggau, terus naik kelas 1, 6 bulan saya masih di Lubuk Linggau, SMA 1 Lubuk Linggau. SMA 1 Lubuk Linggau, oke. Semester kedua pindah ke sini, jadi kelas 1 semester 2. Iya. Saya pindah ke sini. Pindah lagi? Iya. Itu orang tua dinas? Orang tua dinas. Orang tua saya di Bank BNI. Ya, beliau pindah-pindah ya. Saya ikut pindah. Dan Siap. Kelas 1 SMA-nya di Jambi, SMA 4 sampai selesai. Itulah. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Jadi dari Jambi pindah ke Linggau, balik lagi ke Jambi. Terus setelah tamat dari sini kuliahnya ke Kuliah Jawa? di Jakarta di tahun 1990 di salah satu kampus swasta. Teknik kalau salah ya? Namanya Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, itu dia. Itu dulu terkenal. Satu-satunya teknik swasta di Jakarta. Lantas malih itu ya? Ya, jadi saya ngambil teknik sipil dan perencanaan. Jadi baik. Tukang insinyur katanya. Tukang insinyur. Iya. Nah, terus kok administrasi? Nah, itu. Jadi selesai satu, terus saya berpolitik. Nah, saya meneruskan S2-nya di administrasi. Karena ngerasa butuh nih ilmu politik. Dan butuh dalam ilmu administrasi dalam dunia politik. Iya. Saya ngambil di Setiami, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara waktu itu ya kan.
Terus S3-nya saya ambil di Unsri. Unsri, Nah, Palembang. ya, di Palembang. Balik lagi ke administrasi lagi. Balik ke administrasi, Ya, FISIP waktu itu. Iya, iya. Begitu Bang Fajrin. Siap. Jadi dari dari teknik ke administrasi, Ya. kemudian juga kalau nggak salah sebelum masuk S2 itu ada kerja dulu sebagai profesional. Ya, Nah, saya mulai S1 sudah kerja. oh sejak kuliah S1 sudah kerja. Sudah di Oke. semester 8. Wah ini perlu ditiru nih. Jadi saya bekerja dalam dunia konstruksi waktu itu. Ikut jadi ini asisten dosen? Enggak. Ya, enggak, saya nggak ikut. Tapi bantu-bantu proyek. Ya, saya masuk di manajemen proyek waktu itu kan, kerja di perusahaan swasta, pernah di beberapa perusahaan swasta, yang salah satunya kalau tidak salah waktu itu Cipta Karya apa tuh? Ada tuh salah satu, lupa saya itu, nggak tahu masih ada apa enggak itu perusahaan itu. Jadi di bidang konstruksi, ya. Terus saya juga dengan teman bikin usaha sendiri. Bikin PT sendiri? Bikin PT usaha sendiri. Terus saya juga ikut manajemen proyek di beberapa perusahaan. Itu pengalaman. Iya. Itu penting ya, Pak. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Iya, betul. Baru belajar lagi. Nah, terus saya masuk dunia politik, terjun dalam politik mulai tahun 98. 98, waktu lagi reformasi, betul Ya, pas selesai reformasi. Berdiri banyak partai politik, saya masuk Salah salah satu. satunya. Oh. Itu dulu ya. Iya. Sampai terakhir di 2024. Itu. Nah ini penasaran saya nih. Kalau nggak salah sudah pernah juga nyoba berkali-kali untuk di pusat ya, Betul, DPR RI. Iya. Saya lantang menyerah ya? Ya, dalam dunia politik saya pernah berkali-kali menjadi calon legislatif DPR RI, tapi gagal terus. Saya baca tuh dari berita satu itu. partai politik namanya Bang Fajrin, Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang, iya. Terakhir di 2024. Nah, sekarang saya pindah lagi di Demokrat nih. Jadi Bang Fajrin, itulah perjalanan politik. Biasa tuh, Bang, iya. Organisasi. Kami pengen tahu tuh motivasinya. Kira-kira kenapa Abang menganggap politik ini jadi jalan juangnya lah? Ya. Gitu. Boleh. Ya karena dulu zamannya mahasiswa, saya ini kan aktivis ya. Kita sering melakukan pergerakan membela masyarakat. Ya. Jalannya apa? Jalannya demonstrasi. Ya ikut BEM artinya kok gitu? Oh enggak ikut. Oh enggak ikut, tapi dulu tidak ada BEM. Oh, senat dulu Zaman ya? saya dulu nggak ada BEM. Dulu adanya senat, senat mahasiswa. Terus kemudian aksi-aksi jalanan ini membuat kita lebih menilai bahwa kita harus masuk salah satu. Kalau dari luar terus nih nggak bisa. Nggak ngaruh nih. Nggak bisa. Ternyata juga masuk ke dalam juga nggak gampang. Sampai berkali-kali itu. Berkali-kali. Jadi mulai 2024 saya nyalek di Dapil Jabar 5 DPR RI. Nah, terus belum rezeki juga tuh. Waktu itu posisi sudah sebagai wakil menteri tuh. Oh gitu. Wakil menteri. 2022 kan wakil menteri. Iya. Terus belum berhasil, terus sekarang diambil Pak Prabowo lagi, bantu beliau sampai dengan sekarang. Siap. Sebagai wakil menteri. Tapi sekarang dunia politik saya berbeda. Kita pindah saya diambil oleh Pak AHY sebagai wakil sekjen di Partai Demokrat. Iya, wah itu Begitu. prestasi juga. Nah, itulah. KPK pusat tuh. Jadi modal saya itu Bang Fajrin. Iya. Pertama loyalitas. Nah, itu penting. Itu modal utama. Iya. Bang Fajrin. Loyalitas. Ya. Oke. Sehingga orang bisa menilai kita ini kalau diambil seperti apa nantinya. Tipe pekerja. Risiko kecil lah pokoknya. Kita tipe pekerja. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Siap. Itu trust kan? Iya. Begitu Bang Fajrin. Ini dari jatuh bangun di politik, kemudian naik lagi, turun lagi, mungkin apa kira-kira tantangan terbesarnya yang dihadapin? Tantangan terbesarnya itu saya melihat begini ya. Kalau seandainya pekerjaan saya itu tidak sesuai dengan nurani saya tentunya akan mengambil sikap. Wah, itu saya. Jadi misalkan bidang saya, diberikan amanah, saya tidak cocok, saya pasti akan mengambil sikap dengan sikapnya apa? Mundur. Oh, itu. Iya, itu prinsip. Prinsip. Iya. Karena bagaimanapun kompetensi ini penting. Jadi sebagai politisi itu bukan hanya sekedar mencari jabatan. Betul. Bukan hanya sekedar mencari posisi. Bukan hanya sekedar mencari kedudukan. Tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan diri kita, tugas kita kepada masyarakat banyak dengan jabatan yang diberikan tadi. Kalau nggak bisa ya ngapain? Artinya juga mikir jangka panjang, bukan sekadar duduk, habis sudah itu ya? Iya, nggak mau saya.
Siap. Orang kan kalau dikasih jabatan yang penting sudah ada jabatan nyaman gitu. Kalau saya enggak. Saya mau kerja. Oh, makanya nih bolak-balik Jambi masih Iya. di Saya pengen Bela-belain berbuat ya? untuk sesuatu. Iya, Begitu. Makasih nih. Begitu Pak Fajrin. Ya, saya mau nanya lagi Bang. Ya. Menurut Abang nih, definisi sukses itu gimana sih? Sukses itu ketika kita diberikan amanah sesuatu dan amanah itu bisa dilaksanakan dengan benar, dengan baik dan dijalankan dengan benar. Nah, itulah sukses. Tapi kalau kita belum bisa memberikan dan berbuat sesuatu yang terbaik, itu belum sukses. Itu dia. Sukses itu kategorinya bukan kita nambah mobil, Bukan nambah dari harta, rumah, aset gitu apa, ya. bukan. Sukses itu ya Amanah tadi. bagaimana Sasa. kita bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, implikasi semuanya itu pasti ada. Manfaat lagi ya. Ya, ke depan gitu, Bang Fajrin. Iya. Untuk mencapai sukses tuh boleh nih kasih tipsnya. 3 tips lah dari Abang untuk teman-teman Satu, nonton dia. ketika diberi amanah kita loyal kepada yang memberikan amanah. Kedua, dalam melaksanakan amanah betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsi kita secara baik. Dan yang ketiga, apapun yang diperintahkan oleh pimpinan, kita bisa, kalau saya ya, pimpinan merintahkan A, ketika saya bisa berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, dan beliau mendengarkan, itu lebih baik. Jadi tidak nurut sama sekali, artinya. Kita ngasih masukan. Iya dong, ketika perintahnya salah kan kita harus. Wah itu berat. Jangan- Tidak semua orang sanggup tuh. Nggak bisa. Nah itu saya. Kalau dia pimpinan nggak suka ya selesai. Risiko. Iya. Risiko jabatan, risiko Betul, anak betul. buah kan. Betul. Gitu. Begitu. Iya. Itu prinsip buat saya, Mantap Bang Bang. Fajrin. Iya. Jadi ini Bang, kan alhamdulillah sekarang sudah Ya. dikasih amanah sebagai wamen. Ya. Kami sih berharap mudah-mudahan naik lagi ya. Kasih amanah. Amin. Doain yang terbaik. Iya. Nah, doain yang Iya. terbaik. Sebagai wamenaker, kira-kira apa nih masukan untuk teman-teman pekerja lah? Mungkin Ya. sumber-sumber saya atau di bawah saya yang baru mulai merintis, itu kan Ya. apa nasihatnya? Ya yang jelas untuk teman-teman pekerja ya yang tentunya berada di dunia kerja di perusahaan-perusahaan ya bekerjalah sesuai dengan tupoksi dan fungsinya. Jalanin amanah itu sebaik-baiknya, dan kalau ada sumbatan-sumbatan dengan manajemen, dengan perusahaannya ya digunakanlah dialog dan mediasi. Nah itu. Makanya kami di kementerian itu ada namanya tim mediator Oh gitu. dan ada namanya tripartit Tripartit, untuk ya. mediasi. Betul. Jadi antara pemerintah sebagai tim mediasi, perusahaan dan Dan pekerja. ada serikat pekerja. Ada dan serikat lain-lain. pekerja dan lain-lain. Nah itu kita kolaborasi. Dan Dan satu jangan, tripartit. jangan demo terus ya, tapi Betul. kalau bisa Demonstrasi diselesaikan. Bang Fajrin tidak Ya. menyelesaikan masalah, Hmm. malah bisa membuat kerugian. Iya, orang jadi Kalau- was-was. Kalau orangnya ribut, kemudian terjadi negatif, Iya. atau mogok kerja, Oh, perusahaan repot. tidak produktif, akhirnya kan Selesai juga semua. tidak ada untung. Jadi mediasi yang dikedepankan. Baik. Nah, dalam rangka May Day tanggal Nah, 1 Mei Ya, besok, sebentar lagi nih. ya, saya menghimbau seluruh stakeholder, ya baik pemerintah, swasta atau pelaku usaha dan serikat pekerja betul-betul bisa berkontribusi, saling mengisi, Ya. saling melengkapi dengan saling koordinasi yang baik. Siap. Sehingga perekonomian di saat globalisasi dunia yang sedang Wah, kacau ini Ya, betul-betul terjaga perekonomian kita. amin. Mudah-mudahan Bang. negara lain seperti itu kita tetap stabil Iya. Bang ya. Oke. Begitu. Baik, terima kasih. Satu lagi Bang. Ya. Terakhir, pesan untuk alumni. Ya, Silakan. saya Ini mohon maaf. Ini Ya. ada suara-suara nih lagi nyanyi nih, lagi Ya, alumni apa Bang ya? alumni lagi ngelakuin kegiatan. Iya. Jadi pesan untuk alumni, Ya. terutama alumni kita yang sedang ada dan aktif ya, tentunya untuk alumni-alumni yang sudah sukses, Ya. jangan lupa balik ke sekolahan untuk melihat bagaimana keluarga alumni yang belum sukses. Kita akan bersama-sama memberikan Iya. support ya, baik moral, material ya, Ya, untuk penting. mereka lebih sukses lagi. Dan yang kedua juga kompak selalu. Ya, hari ini kan Bang Fajrin nih ketua panitia. Iya, alhamdulillah. Alumni halal bihalal Iya, reuni ya kan? Iya, betul. Nah, database Bang. Penting Database itu, kita penting. buktikan untuk mendata keberadaan alumni kita di seluruh Indonesia. Ya kan? Dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu saya ketemu beberapa alumni, ada yang di Bangka Belitung, ada yang di Makassar. Wah, Cuman jauh. cuman saya waktu itu kan nggak sempat
meminta mereka tuh untuk menghubungi kita. Iya. Nah, tim kita harus siap. Oh. Tim IT kita untuk membuat database itu, Bang Fajrin, itu penting sekali. Betul. Jadi maksudnya apa? Data itulah yang kita akan gunakan untuk komunikasi. Untuk sinergi, untuk sinergi. kolaborasi. Iya. Dan Luar mereka biasa. rata-rata udah sukses loh. Iya. Iya. Bang Andi Amang juga termasuk ya salah satu. Masuk Bang Andi Amang kita yang ada di Batam. Iya. Begitu. Baik. Bang Oke. Fajrin, ya. Terima kasih sekali Ya, lagi baik. sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan obrolan Amin. ini sangat bermanfaat untuk teman-teman lain. Terima kasih sekali lagi. Siap. Ini hari ini balik. Hari ini besok pagi. Oh, besok pagi. Ya, Mudah-mudahan saya lancar. ada rapat di Badan Legislasi DPR RI. Oh, harus pulang lagi. Iya, harus berangkat. Ya. Kami ucapkan Baik, selamat. ya. Mudah-mudahan sukses Amin. selalu. Makasih, dan lancar. Bang Terima kasih. Fajrin. Ya, Sekali lagi. sukses, Bang Fajrin. Ya. Ya. Baik, Risa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.